Saudara, satu tahap jelang sidang putusan, Teddy tetap bersikukuh tidak terlibat penggelapan dan peredaran narkoba. Teddy berkelit menyusul minimnya alat bukti yang ditemukan. Namun, dalih Teddy seakan runtuh lantaran pihak keluarga Dodi Prawiranegara memutar rekaman suara Teddy di persidangan. Apakah bukti ini dapat menjadi penguat tuntutan Teddy yang dipidana mati? Sikap penolakan dan keberatan saya bukanlah tanpa dasar, bukan sebuah asumsi dan bukan mengada-ada, melainkan dilandasi oleh fakta yang sebenarnya terjadi dan fakta di persidangan, terutama pada tahap pembuktian. Dengan minimnya alat bukti untuk menyatakan saya bersalah dalam kasus ini, jaksa penuntut umum pun tidak segan-segan melakukan praktik rekayasa dan manipulasi alat bukti, tujuan agar pembuktian terlihat sempurna. Beragam usaha telah dikerahkan oleh Teddy Minahasa bersama dengan tim kuasa hukum yang dipimpin oleh pengacara Hotman Paris. Nota pembelaan sudah dikeluarkan, duplik pun sudah dibacakan, namun jaksa tetap dengan tuntutan mereka. Kini kita pantau bagaimana jalannya persidangan hingga menjelang putusan akhir dijatuhkan. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Jaksa penuntut umum menyatakan Teddy terbukti bersalah memerintahkan Linda Pujastuti dan Dodi Prawiranegara memperjualbelikan sabu sebanyak 5 kg. Sabu tersebut merupakan barang hasil penyitaan Polres Bukit Tinggi pada bulan Mei tahun 2022 lalu. Dalam dakwaan, ia disebutkan menerima uang sebesar 27.300 dolar Singapura atau 300 juta rupiah hasil penjualan sabu. Namun, baik dalam pledoi maupun duplik, Teddy dengan tegas menolak tuntutan hukuman mati. Ia mengaku dirinya tidak pernah memerintahkan penukaran sabu dan tawas, serta menilai kesaksian dari terdakwa Dodi Prawiranegara dan Linda Pujastuti berdiri sendiri. Bahkan, Teddy menduga ada skenario dan rekayasa dari pihak jaksa penuntut umum untuk menjatuhkannya. Secara umum, saya menyatakan menolak dan keberatan atas dakwaan, tuntutan, serta replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sikap penolakan dan keberatan saya bukanlah tanpa dasar, bukan sebuah asumsi dan bukan mengada-ada, melainkan dilandasi oleh fakta yang sebenarnya terjadi dan fakta di persidangan, terutama pada tahap pembuktian. Keseluruhan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, tidak ada satupun yang mampu membuktikan bahwa saya terlibat dalam kasus ini. Justru dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang sangat rapuh, tampaknya berbobot, tetapi sebetulnya isinya kopong. Jaksa penuntut umum pun tidak segan-segan melakukan praktik rekayasa dan manipulasi alat bukti dengan tujuan agar pembuktian terlihat sempurna. Dalam dakwaan, Teddy Minahasa disebut memerintahkan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara untuk mengganti sabu sebesar 5 kg dengan tawa. Sabu tersebut diambil dari barang bukti narkotika yang diamankan oleh Polres Bukit Tinggi sebesar 41 kg. Saat bersaksi dalam persidangan, istri Dodi Prawiranegara, Rahma Dharma Putri, mengaku sempat dihubungi oleh Teddy Minahasa. Di situ saya diajak untuk bertemu dengan Pak Hendrioso Diningrat dan timnya di daerah Timun Mas Resto, sekitar sore jam 5. Di situ saya bertemu dengan
Pak Hendrioso, timnya, ada Bu Merti, ada Pak Aryo, ajudan Pak TM juga. Di situ saya ditanya gimana, jadi mau bergabung atau enggak. Saya bilang keputusan semua ada di Pak Dodi, saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Di situ Bu Merti, intinya Bu Merti kepada saya hanya menyarankan, jadi memberi pilihan. Terserah Ama mau gabung atau enggak, silakan sholat dulu, cari yang terbaik. Kalau memang mau bergabung, ayo. Kalau memang tidak pun nggak masalah. Ia menyebutkan Teddy mendesak Dodi untuk bergabung dalam kubunya, serta mendesak agar kesalahan dilemparkan kepada orang kepercayaan Dodi, yakni Syamsul Marif. Nah, jadi kalau sekarang kondisinya Dodi jadi satu sama Anita, lawyernya sama, justru memberatkan Dodi. Mana bisa lawyer nggak dibayar begitu? Dibayar oleh negara berapa dia? Jadi pasti ngikutin apa maunya penyidik. Siap. Nah, kalau ikut jadi satu sama saya, nanti saya bisa meringankan Dodi, Dodi meringankan saya, Dodi juga meringankan dirinya sendiri, kita buang badannya semuanya ke Arif. Gitu loh, Nek. Paham ya, Nek ya? Iya, siap. Maksudnya buang badan, Ama nggak ngerti itu, Pak izin. Buang badan tuh maksudnya ya, ini barang semua punya si Arif, gitu. Siap. Jadi misalnya itu ada barang di rumahnya Dodi 2 kilo, bilang aja itu punyanya Arif, nggak tahu isinya apa, taunya kayu, apa kayak kan gitu. Siap. Nah, gitu loh contohnya. Nah, kalau kita dipisahkan oleh lawyer begini kan susah komunikasinya. Iya, siap. Nanti jadi saling menggigit jadinya. Selain itu, menurut keterangan dari ayah Dodi Prawira Negara, Irjen Purnawirawan Mamat Supratman, ia pun turut ditelepon Teddy Minahasa. Ia mengaku Teddy menjanjikan biaya persidangan akan ditanggung oleh kubunya apabila Dodi bergabung. Pak, mohon izin saya Teddy Minahasa. Ya, ada apa? Halo? Halo? Ya Pak. Halo. Iya? Saya Teddy Minahasa Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Iya ada apa? Itu suara Bapak ya? Maksudnya? Maksudnya biar Dodi satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. Ini Mas, saya ini punya penyakit jantung ya. Dari mulai kejadian, saya tuh udah nggak boleh nonton TV, nggak boleh dengar apa-apa. Sekarang ini yang nangani itu istrinya. Oh, saya telepon Ama saja kalau gitu ya. Iya. Iya, Bapak percayakan saya juga tidak akan nyudutkan Dodi, tidak Pak, saya tetap bantu juga. Dalam persidangan, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh jaksa. Mereka menilai kedudukan Teddy Minahasa sebagai anggota kepolisian menjadi salah satu hal yang memberatkan. Selain itu, mereka menilai tidak ada hal yang meringankan tuntutan yang diberikan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Sidang Teddy Minahasa telah memasuki tahap akhir.
jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan, nota pembelaan sudah dibacakan. Kini nasib Teddy Minahasa ada di tangan majelis hakim. Rangga Indrajana, Yanuar Winarto, Kompas TV, Jakarta.